kita lihat hari ini masjid kalau dikelola dengan baik akan menghasilkan yang seperti kata Ustaz Nurdin tadi, dan menjadi suatu pusat pembangunan peradaban umat Islam. Nah, kalau saya menggunakan itu pusat pengembangan peradaban umat ya, dalam segi ibadah, ya, ekonomi, kemudian umat. Karena kalau Nabi sendiri membangun Islam itu kan dari masjid. Mula-mula sekali dia membangun Islam itu dari masjid. Bermula dari karena di masjid itu bisa kita lakukan apa saja, yang tidak bertentangan dengan agama. Jadi yang pertama sekali yang saya perlu sampaikan, supaya masjid itu berfungsi sebagai tidak hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga sebagai pembangunan umat, ya itu termasuk dalamnya pembangunan ekonomi, persaudaraan umat dan sebagainya. Maka masjid itu harus dimanage dengan baik. Yang pertama ya tentu komitmen dari pengurusnya dan sistem yang dibuat oleh gimana jadinya, Bang? Tidak bisa pula pengurusnya baik tapi sistemnya tak baik. Karena orang baik dan tidak ada sistem belum tentu hasilnya baik, akan dikalahkan oleh orang-orang yang tidak, orang yang jahat yang punya sistem. Nah, jadi banyak sekarang masjid kita sebenarnya punya potensi, cuman karena tidak sistemnya baik, jadi potensi yang ada di sekitarnya tidak bisa terbentuk. Ya lebih banyak umat kita ini suudzon daripada khususnya. Jadi memang keterbukaan itu boleh, harus dibuat oleh setiap masjid, ya laporan, kalau bisa diaudit. Dan setiap masjid pun kalau perlu ada dilaksanakan keuangan itu dengan standar akuntansi yang sederhana, sehingga semua pengeluaran uang itu bisa dipertanggungjawabkan. Tapi sisi yang lain berpikir ya pengalaman-pengalaman kita yang lalu, kita tidak bisa menyerahkan sesuatu itu kepada pengelolaan itu pada seseorang dalam hal itu, pada satu tim. Kalau dia bentuknya yayasan, tentu yayasan itu sendiri yang akan mengelola itu dengan baik. Kalaupun dia harus mengangkat najir, ya tidak akan sibuk, boleh saja. Tapi najir itu harus dikontrol oleh yayasan. Dia boleh menggunakan uang yang dimintanya berdasarkan anggaran, dan uang itu kembali ke yayasan, tidak boleh dinajir. Ini pengalaman kami di Masjid Al-Jihad dulu begitu. Uang dipegang oleh najir itu, yang mengelola uang sendiri, akhirnya disilap. Silaplah kita bilang, jangan jadi manipulasi, silap ya. Tapi kalau saya lihat dengan pengalaman yang ada hari ini, yang bentuk yayasan, ya dia bisa angkat najir, tapi dia penganggarannya itu melalui yayasan. Jadi najir minta uang kepada yayasan berapa, dan uang yang diterima dikembalikan ke yayasan. Dia dropping sistemnya, DIPA. Jadi kalau ada anggaran belanja di setahun apa, jadi dia tidak megang uang. Nah itu barangkali supaya menghindarkan terjadi ya macam-macam di penajiran. Kemudian yang sekarang lagi ada masalah yang agak mengemuka hari ini, ada BKM yang namanya ada bilang Badan Penajiran Masjid, ada Badan Kesejahteraan Masjid, ada bilang Badan Kemakmuran Masjid. Nah, jadi ada peraturan Menteri Agama tahun nomor 54 tahun 2006 itu diterjemahkan salah. Padahal itu yang namanya Badan Kesejahteraan Masjid itu adalah masjid badan semi resmi yang dibentuk oleh Depak untuk memberdayakan masjid sebagai tempat ibadah dan pembangunan umat. Yang dananya itu dari APBD dan APBN, dan pengurusnya itu pun adalah orang-orang Depak. Nah ini yang diterjemahkan salah. Ini yang perlu kita duduk bersama dengan Depak untuk meluruskan ini. Akibatnya nanti dampaknya luar biasa kepada masjid-masjid yang sudah bagus. Apalagi jangankan kita mau bangun masjid yang tadi sebagai pusat pengembangan umat, pembangunan umat, ini penghancuran jadinya. Jadi masjidnya jadi malu kita istilahnya. Jadi masjid berebut, pengurus masjid berebut kemana-mana. BKM juga begitu kan. Jadi BKM itu boleh saja dibentuk yang bagi yang belum punya badan pengurusnya, belum ada yayasannya. Dulu saya tahu begitu. Kalau masyarakat punya, dibentuk rame-rame oleh masyarakat, komunitas, buat BKM-nya. Kalau dia tidak buka yayasan, tapi kalau dia yang berapa masjid itu dibentuk oleh yayasannya sendiri, yang masa lalu itu bentuknya yayasan. Jelas-jelas itu seperti di Masjid Al-Jihad sendiri itu, akte pertama itu ketua dan setiausaha atau sekretaris itu adalah najir. Jadi disebutkan
Jadi Badan Wakaf juga, Pak Kasim Kio juga mengatakan kalau dia pun tanah wakaf, ya najirnya siapa? Kalau dia bentuknya yayasan, ya yayasan. Tidak ada yang bilang kalau wakaf mesti BKM. Nah inilah penyesatan informasi yang diterima oleh masyarakat umat Islam hari ini di beberapa masjid ini terjadi. Ini kalau ini tanah wakaf mesti BKM, tidak boleh yayasan. Padahal salah satu harta kekayaan yayasan itu menurut undang-undang yayasan adalah wakaf. Ya, Jadi dia boleh jadi najir, kenapa tidak? Jadi pada prinsipnya mengelola masjid saya pikir ya selain pengurusnya punya niat yang baik sebagai pelayan rumah Allah, dia punya sistem yang baik, tapi pemerintah juga harus hati-hati lah mengeluarkan peraturan ini sehingga pengembangan masjid ini bisa kondusif. Kalau masjidnya bagus, pengurusnya bagus, sistem bagus, tapi ada peraturan yang tidak bagus, ya sama saja. Ini akan terhambat. Jangankan kita mau maju, mundur, kita diam saja udah tergila sekarang. Saya nggak tahu ada apa di balik ini semua. Ini apakah ini bentuk ekspresi dinamika umat Islam atau memang ya terbentuk sendiri atau ada di balik ini semua. Nah, ini perlu kita lanjutkan. Ini perlu kita diskusikan panjang supaya ini jangan kita yang bina itu masjid baik-baik, tempat udara itu baik, dihancurkan dengan satu peraturan yang sederhana yang salah interpretasi. Saya pikir menteri pun bukan begitu maksudnya dulu. Nah, cuman di bawah barangkali implementasi yang kurang kurang mengerti apa bentuk apa maksud daripada peraturan itu. Penafsiran tadi ya. Penafsiran terhadap peraturan itu. Tadi barangkali kalau salah pun misalnya satu pengelola masjid ya dihukum, tapi jangan semua dihancurkan kan gitu. Kita nggak suka. Jadi membangun masjid itu tidak mudah karena kita selain kita bertanggung jawab sama jemaah, kita bertanggung jawab sama Allah kan gitu. Cuman ya barangkali rewardnya pun lumayan lah. Kita membangun masjid, kita merawat masjid, kita bisa sama dengan membangun masjid di akhirat nanti. Karena dalam surga. Itu barangkali. Saya sebentar gitu. Jadi menyambung yang dibilang Pak Rektor tadi itu, bahwa masjid adalah rumah ibadah, tempat menyembah Allah, khususnya ibadah salat plus, iya kan? Ya. Potensinya sangat besar bahwa dengan ibadah sholat yang afdolnya itu adalah berjamaah, lalu tempat berjamaah yang sangat dikenal itu adalah masjid, bagaimana Rasul membangun masjid di Kuba, di Madinah, Masjid Nabawi. Lalu manajemen kepengurusannya itu kan tentu dimaksudkan adalah untuk kemakmuran masjid dalam arti pemberdayaan potensi masjid itu supaya memberikan manfaat kepada umat. Nah, kalau di manajemen ini saja pun kita umat Islam sudah tidak harmonis, kan tak usahakan dulu hasilnya, pekerjaan kita mungkin nanti akan terhambat kalau tidak rusak gitu ya. Di surah At-Taubah ayat 18 itu kan ada memang Allah menegaskan bahwa ciri-ciri orang yang memakmurkan masjid itu 3. Pertama, beriman kepada Allah, lalu beriman kepada Rasul, dan takut akan hari akhirat. Itu artinya takut dosa. Nah, kalau prinsip ini ada pada umat maupun pengurus masjid, maka masjid akan menjadi kekuatan yang hebat secara fisik, tetapi untuk umat yang ada di masjid itu yang tentu sangat heterogen yang datang itu sesuai dengan latar belakang ekonomi pendidikan, menurut saya inilah dia markas umat Islam yang begitu hebat bisa membuat umat Islam itu kuat baik di bidang ekonomi, di bidang politik. Contohnya kita kalau mau menyampaikan maklumat, ngumpulin orang, tunggu aja Jumat, sampaikan. Contoh dulu tentang meninggalkan kematian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah dengar orang semua. Coba kalau kita mencetak kertas atau kita SMS, itu hebatnya potensi masjid. Tetapi yang kita sayangkan umat yang sangat tulus datang ke masjid untuk beribadah kepada Allah kadang-kadang merasa heran. Heran kenapa masjid sekarang ini kok jadi dalam tanda petik rebutan. Ada apa gitu kan? Tadi Pak Rektor bilang mungkin misinterpretasi dari
apa yang dikatakan dari Menteri Agama tadi itu, ada surat itu. Yang kedua, kita harus hilangkan pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan ayat 18 surah Taubah itu. Orang yang mau makmur masjid itu ialah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul dan hari akhirat, dan takut kepada hari akhirat dalam arti dosa-dosanya. Nah, yang kedua, potensi masjid itu kan juga kalau kembali kepada sejarah, dia kan tidak hanya untuk ibadah, untuk halakah menuntut ilmu. Kekuatan kita kan ilmu, kan. Kalau pada pembicaraan awal yang tadi kita mengatakan SDM itu harus kita bangun dengan istilahnya memberikan ilmu, mereka yang tidak punya sekolah formal pun masjid itu tempat menuntut ilmu. Berapa banyak imam-imam kita dulu yang belajar ke Makkah, mereka belajar itu di masjid-masjid. Sampai hari ini itu di Al-Azhar Kairo ada dua macam. Ada orang sekolah di Universitas Al-Azhar, ada yang dia menerima pelajaran di Masjid Al-Azhar. Sama-sama dari Kairo, tapi yang ini akademisi, yang ini adalah otodidak ilmu. Gitu. Jadi kalau kekuatan umat itu dibangun dari ilmu, masjid juga bisa memberikan tempat dan fasilitas untuk orang untuk ilmu karena adanya salat. Nah, yang ketiga, tadi sudah ceritakan bahwa potensi ekonomi itu, orang kan kalau sudah namanya berinfak untuk masjid itu nggak tanggung-tanggung. Lalu saya bilang begini, ekonomi infak. Di Medan ini setahu saya, di bulan Ramadan paling tidak itu ada 700 mubaligh keluar. Ulangi, ada 700 khatib yang khutbah. Berarti ada 700 masjid atau musola. Kalau ada 700 masjid di Medan, lalu mereka punya uang stok di kenajiran itu, bilang dulu 10 juta bang ya, 10 juta kali 700 masjid, kalau itu diberdayakan untuk ekonomi, saya nanya-nanya sama kawan-kawan itu, berapa biaya bikin Indomaret itu? Sebanyak lagi nanti keper yang lain. Kalau 10 juta saja uang dari kenajiran itu, lalu kita bikin konsorsium kegiatan ekonomi, katakanlah untuk pertama kita bikin dulu Indomaret atau koperasi Masjid Al-Jihad di sampingnya, nanti bulan depannya segitu, udah berapa yang bisa kita bikin? 10 juta saja yang disisihkan dari itu untuk ekonominya, kali 700, aku nggak panding kalikannya, 700 kali 10 juta itu berapa tuh duitnya itu kan? 7M lebih ya? itu dari saya, dari abang. Kita sebentar ke atas, kami minta solusi. Tapi ini bang, tadi antar responnya tadi ini apa kira-kira? Dari apa? Kan baru kami dua. Abang udah sepakat itu, jadi mau komentar. Tapi ada satu saya tambahkan. Saya juga jadi ada satu fenomena yang bersatu. Orang semakin banyak ibadahnya. Allah kan kita Allah kan Nabi dia lupa. Kita disuruh bersyukur. Ya betul ya. Kenapa orang lebih banyak yang banyakkan ibadah yang sering bersyukur? Karena saya lupa saya baca buku Imam Ghazali. Semua sia-sialah ibadah itu bagi orang-orang yang membangga-banggakan ibadahnya. Nah, barangkali tadi itu, apakah memang ibadahnya di masjid itu? Kita heran itu jemaah-jemaah kayak katanya dia setiap hari duduk di situ, dia pun heran nggak bekerja. Kita heran itu yang mengenai. Tapi umumnya yang saya lihat orang-orang seperti itu tidak elegan dalam rangka menegakkan kebenaran itu, tapi dengan cara yang lebih banyak bersangka buruk. Nah, kita kasih penerangan ini nggak mau terima. Nah, ini barangkali tantangan nama kita, karena terus terang beda pembangunan Islam, pembangunan menurut Islam dengan pembangunan menurut terminologi modern sekarang. Kalau pembangunan menurut modern itu adalah pembangunan ekonomi. Kalau Islam pembangunan manusia. Nah, jadi kalau masjid itu harusnya manusia dibangun. Ya, termasuk semua, mulai dari dulu sampai kemana. Di situ deh siapa tracingnya. Nah, jadi jangan kita bawa ke paham kapital bahwa pembangunan adalah pembangunan ekonomi. Tapi kalau manusia tidak dibangun, ini nggak ada apa-apa ekonomi. Nah, itulah maka terjadi tadi yang miskin makin miskin, kaya makin kaya. Itu pendekatan kapitalis. Tapi pembangunan Islam tidak seperti itu. Inilah tantangan. Bagaimana masjid bisa melahirkan sistem seperti ini pada seluruh jemaahnya dan seluruhnya. Ini barangkali kalau ini bisa
kembangkan umat Islam ini besar. Jadi tidak ada lagi kita lihat kalau masjid yang marginalkan, masyarakat Islam yang miskin lebih banyak daripada masyarakat lain. Dia mengurangi kemiskinan bisa dilakukan dengan cara itu. Guna. Jadi orang miskin itu ya kalau namanya miskin, fakir karena dia terlalu mengkonsumsi mengkonsumsi yang terlalu banyak uangnya. Tapi kalau dia makan apa adanya, dia tidak fakir, misalnya miskin. Kalau miskin bisa jadi tidak miskin. Nah, itu dia mencukupkan apa yang dimakannya. Qanaah dia. Qanaah. Nah, itulah itu prinsip Islam. Dia nggak miskin jadi. Nah, cuman karena kita menganut kapitalis, jadi kita miskin. Nah, itulah tantangan yang akan datang. Kita diskusi terus. Iya. Yuk kita ke atas. Iya, Bang Sepeda ke atas ya.